Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala ya'kulu lan ora kena mangan sapa al-mudhahi wong kang kurban syai'an ing suwiji-wiji minal udhiyati saking daging kurban al-mandhurati kang dinadari. Bal yajibu balik wajib alaihi ing atase man apa atasadduqu sedekah bijami'i lahmiha kelawan sekabehane daginge udhiyah. Falau akharaha mongko lamun ngakhirake sapa man ing tasadduq bil mandhurah fatalifat mongko rusak apa al udhiyah al mandhurah lazimahu mongko wajib ing man apa dhamanuhu nempui daging kurban. Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala di dalam hasyiah beliau mengatakan qauluhu falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuhu ay al-mandhur. Jadi lazimahu mongko wajib ing man apa dhamanuhu nempui al-mandhur. Fal aula mongko utawi kang luwih utama dhamanuha kama fi ba'din nusakhi. Jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yang lebih utama ibarahnya adalah menggunakan dhomirha sebagaimana yang ada di dalam sebagian naskah. Wa ya'kulu lan kena mangan sapa man minal udhiyati saking udhiyah al mutatawwa'i kang sunnah biha kelawan al udhiyah sulusan ing sepertelu alal jadidi ing atase qol jadid. Wa amma sulusani anapun utawi kang 2/3 2/3 faqila mongko den ucapaken apa yatasaddaqu sedekah sapa man bihima kelawan as-sulusani warajjahahu lan ngunjukaken ing iki qaul sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Tashihit Tanbih ing dalam kitab Tashihit Tanbih. Wa qila lan den ucapaken apa yuhdi maringaken sapa man sulusan ing sepertelu lil muslimina kadua pira-pira wong Islam al-aghniyai kang sugih. Wa yatasaddaqu lan sedekah sapa man bisulusin kelawan sepertelu alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir min lahmiha saking daging kurban. Walam yurajjih lan ora ngunjukaken sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Raudhah ing dalam kitab Raudhah wa asliha lan asline Raudhah syai'an ing sewiji-wiji min hadzainil wajhaini saking ikilah karone wajah loro. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wala yabi'u lan ora kena adol sapa man ayyahrumu tegese haram alal mudhahi ing atase wong kang kurban apa bai'u syai'in adol suwiji-wiji minal udhiyati saking daging kurban ay min lahmiha tegese saking daging kurban au sya'riha utawa rambute kurban au jildiha utawa kulite kurban. Wa yahrumu lan haram aidon kelawan maneh apa ja'luhu ndadekake syai'an minal udhiyah ndadekake ujratan ing upah lil jazzari kaduwe tukang jagal. Walau kanat senajan ono apa al udhiyatu udhiyah kurban iku tatawuan iku sunnah.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa yut'imu lan aweh mangan. Hatman kelawan wajib minal udhiyati saking kurban. Al-mutatawwa'i kang sunnah biha kelawan al-udhiyah. Aweh mangan al-fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wal afdolu utawi perkara kang luwih afdol iku at-tasadduqu sedekah bi jami'iha kelawan sekabehane al-udhiyah. Illa luqmatan angin sak puluhan au luqaman utawa pira-pira puluhan. Yatabarraku kang ngalap barokah sapa al-mudhahi wong kang kurban bi akliha kelawan mangan luqmah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku yusannu dan sunataken lahu kaduwe al-mudhahi apa zalika mengkono-mengkono yatabarraku bi akliha. Wa idza akala lan nalikane mangan sapa al-mudhahi al-ba'da ing sebagian wa tasaddaqa lan sedekah sapa al-mudhahi bil baqi kelawan sakerine hasala mengko hasil lahu kadue al-mudhahi apa sawabut tadhiyati ganjarane kurban bil jami'i kelawan sekabehane wa tasadduq lan ganjaran sedekah bil ba'di kelawan sebagiane. Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala pada bagian ini menjelaskan bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah kurban tidak diperbolehkan untuk memakan sedikit pun bagian dari binatang kurban yang dia sembelih, yang mana kurbannya itu adalah kurban wajib oleh sebab nazar, baik itu nazar hakiki maupun nazar hukmi. Nazar hakiki yang muayyan misalnya ketika seseorang berkata, demi Allah aku akan berkurban dengan kambingku ini. Atau misalnya nazar yang ghairu muayyan, misalnya ketika seseorang berkata, demi Allah aku akan berkurban kambing. Dia tidak menentukan binatang kurbannya. Termasuk juga nazar hukmi, semisal ucapan seseorang yang mengatakan, kambing ini saya jadikan hewan kurban. Atau ucapan seseorang, ini binatang kurbanku. Nah, ucapan-ucapan seperti ini menjadikan daging hewan kurban tersebut haram dimakan oleh orang yang menyembelih atau al-mudhahi, orang yang berkurban. Karena termasuk kurban yang wajib oleh sebab nazar. Kemudian, bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban yang wajib oleh sebab nazar, wajib untuk mensedekahkan semua bagian dari binatang kurbannya. Kemudian apabila dia menunda untuk mensedekahkan semua bagian daging kurban tersebut hingga daging kurbannya itu rusak atau misalnya membusuk, maka dia diwajibkan untuk mengganti daging kurban tersebut kemudian mensedekahkan semuanya. Kemudian Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu taala menegaskan di dalam hasyiah beliau bahwa bagian yang harus disedekahkan dari hewan kurban yang wajib oleh karena nazar adalah semua bagian dari hewan kurban tersebut. Beliau mengatakan qauluhu bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha ay wa jildiha wa qarniha. Falau qala bi jami'iha lakana aula li'annahu yajibu tasadduq bi jami'i ajza'iha. Bahwa walaupun Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazzi mengatakan bi jami'i lahmiha wajib mensedekahkan semua dagingnya, maka yang wajib itu termasuk juga kulit dan juga tanduk. Maka Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, falau qala bi jami'iha, seandainya Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazzi mengatakan bi jami'iha, seluruh bagian dari hewan kurban itu, maka itu lebih utama. Karena sesungguhnya yang wajib disedekahkan oleh karena nazar itu adalah semua bagian dari hewan kurban tersebut. Itu untuk hukum yang berkaitan dengan kurban yang wajib oleh sebab nazar. Lalu untuk kurban yang sunnah itu seperti apa? Maka seseorang yang melaksanakan ibadah kurban yang mana statusnya sunnah, dia diperbolehkan untuk memakan sebagian dari daging hewan kurbannya, yaitu sepertiga bagian dari daging binatang kurbannya. Nah, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala mengatakan statusnya ini sunnah. Jadi seseorang yang beribadah kurban sunnah itu disunahkan untuk memakan sebagian dari daging kurbannya.
Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yusannu lahu al-aklu minha wa yusannu ayyakuna minal kabid li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidil udhiyati. Bahwa disunahkan bagi orang yang beribadah kurban, yang mana ibadah kurbannya adalah kurban yang sunnah, dia disunahkan untuk memakan sebagiannya. Dan disunahkan lagi bagian yang dimakan adalah bagian hati. Karena Rasulullah SAW itu memakan bagian hati daging kurban beliau. Nah, menurut qaul yang jadid, bahwa yang mu'tamad adalah disunahkan untuk tidak memakan bagian dari daging kurban melebihi sepertiga. Ini yang mu'tamad. Adapun yang 2/3, itu ada pendapat yang mengatakan disedekahkan semuanya, yang 2/3 itu. Pendapat ini diunggulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tashihut Tanbih. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini pendapat yang mu'tamad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Bajuri, bahwa sepertiganya dihadiahkan kepada orang-orang Islam yang kaya, sepertiganya lagi disedekahkan kepada orang-orang Islam yang fakir. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, qauluhu wa qila yuhdi thulutsan lil muslimin al-aghniyai, hadza huwa al-mu'tamad. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, mengambil maksimal sepertiga untuk dikonsumsi sendiri, sepertiganya lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiganya lagi dihadiahkan kepada kaum muslimin yang kaya. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Lalu kalau misalnya daging kurban diberikan kepada orang non-muslim, itu bagaimana? Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala mengatakan, fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Tidak boleh memberikan kepada orang-orang selain orang Islam bagian dari kurban walaupun sedikit. Itu tidak boleh. Sebagaimana yang telah dinas juga oleh Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala. Namun demikian, menurut keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, bahwa dua pendapat ini, yang mengatakan bahwa 2/3-nya disedekahkan semua, atau pendapat yang mengatakan bahwa sepertiga dihadiahkan kepada orang kaya, itu tidak ditarjih salah satunya ternyata oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhah dan juga aslinya kitab Raudhah. Kemudian poin selanjutnya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh adalah seseorang yang beribadah kurban itu tidak diperbolehkan untuk menjual bagian dari daging kurbannya. Jadi haram menjual bagian dari daging kurbannya, baik itu dagingnya, rambutnya, ataupun kulitnya. Dan juga diharamkan menjadikan bagian daging kurban atau sebagian dari rambut ataupun juga kulit untuk dijadikan upah bagi tukang jagal. Jadi haram ketika seseorang yang berkurban ataupun misalnya panitia kurban menjadikan kulitnya daging kurban itu untuk upah bagi tukang jagal, itu tidak boleh. Haram. Walaupun kurbannya itu kurban sunnah. Walau kanat al-udhiyatu tatawwu'an. Walaupun daging kurbannya itu adalah kurban yang sunnah, tetap diharamkan menjadikan bagian dari daging kurban itu sebagai upah bagi tukang jagal. Kemudian Asy-Syaikh juga mengatakan, seseorang yang beribadah kurban yang sunnah wajib untuk memberi makan dengan daging kurban tersebut kepada orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Jadi, seseorang yang beribadah kurban yang sunnah itu wajib untuk mensedekahkan dagingnya, daging kurban, walaupun satu orang, kepada fuqara maupun masakin. Lalu, keterangan wa yut'imu hatman minal udhiyah tadi, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, wa yut'imu fal muradu bihi at-tasadduq. Jadi maksudnya, memberi makan bagi orang-orang fakir miskin itu adalah mensedekahkan daging kurbannya, yang mana disyaratkan di dalam daging itu harus berupa daging yang mentah. Wa yushtaratu fil lahmi ayyakuna ni'an. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Lalu yang afdal seperti apa terkait dengan pengalokasian daging kurban? Asy-Syaikh mengatakan yang afdal adalah yang pertama, mensedekahkan semuanya kecuali satu suap atau beberapa suap
yang mana seseorang yang berkurban itu bertabarruk dengan memakan suapan tersebut. Ini berkaitan dengan ibadah kurban yang sunnah. Karena memang disunahkan untuk memakan sebagian daging kurban sunnah yang dia lakukan. Namun demikian kalau misalnya seseorang menyembelih kurban, kemudian sebagian dia makan dan juga sebagian sisanya dia sedekahkan, maka dia tetap mendapat pahala kurban secara sempurna. Hasolalahu thawabut tadhiyati bil jami'. Walaupun memang pahala sodakohnya yang sedikit berkurang karena sesuai dengan kadar yang dia sodakohkan. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.